Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maka dijawab, ini karena permohonan ampunan anakmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Melunasi hutang orang tua, menunaikan nazarnya, dan menjalankan wasiatnya. Wajib menyegerakan pelunasan hutang mayit, dan semua yang terkait tanggungan si mayit, seperti membayar kafaroh, haji, nazar dan yang lainnya. Lebih jelasnya, kita dengarkan penjelasan Gus Baha berikut ini. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, jadi yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak adami. Hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqu wa mabniun alal musamaha wa haqqul adami mabniun alal musyaha. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks. Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja. Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri. Sehingga Allah itu mudah, ngabaikan haknya itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus. Sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan danya, tanya punya utang enggak? Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa, itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat, enggak. Tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu. Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu. Karena ini yang hak adami gitu. Ya. Nah setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Nah, tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya. Kalau nak punya tabungan, nak saya tidak usah sholat ya, nanti gampang. Karena per sholat kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik. Karena nanti dipakai saya naik dewi. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya. Ini guyonan nyata. Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali. Justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus, kenapa Pak Kiai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum. Tahu itu. Tahu ilmunya. Cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan. Punya penghapusnya Gus ya? Ya punya penghapusnya, itu kan ribet. Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita ada sholat, kalau kadung terjadi orang tua kita ada sholat, atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa. Tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi. Gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adamnya selesaikan dulu. Karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak. Masyhur itu kan ketika ada jenazah, Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, tapi tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi loh apa? Jadi gerakan tadi. Meskipun secara fisik orang tua sudah tiada, tetapi berbakti kepada mereka masih bisa dilakukan melalui berbagai cara. 1. Berdoa, saling mendoakan antara anak dan orang tua yang telah meninggal merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan yang besar. 2.
Sedekah, melakukan sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal, dapat menjadi amal jariyah yang akan terus mengalir manfaatnya bagi mereka. 3. Memperbanyak amal kebaikan, melakukan amal kebaikan seperti membantu orang lain, menyumbangkan barang, atau melakukan kebaikan lainnya atas nama orang tua yang telah tiada, dapat menjadi cara untuk memuliakan mereka. 4. Menunaikan kewajiban agama. Menunaikan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan zakat juga dapat menjadi bentuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, karena hal ini akan menjadi pahala bagi mereka. 5. Mengenang dan menceritakan kebaikan mereka. Mengenang dan menceritakan kebaikan serta jasa-jasa orang tua kepada orang lain juga merupakan cara untuk memperpetuasi kenangan mereka dan mengabadikan nilai-nilai yang mereka ajarkan. 6. Merawat dan menyantuni keluarga yang ditinggalkan. Merawat dan menyantuni anggota keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal merupakan wujud nyata dari berbakti kepada mereka, karena hal ini juga merupakan bagian dari memenuhi amanah yang ditinggalkan oleh orang tua. 7. Memperbaiki diri. Salah satu cara terbaik untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah dengan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, karena hal ini akan menjadi bukti bahwa ajaran dan nilai-nilai yang mereka ajarkan telah diteruskan dengan baik. Masih belum terlambat, hapus kedurhakaanmu dan kurang baktimu di masa lalu dengan 7 hal berikut ini. 1. Mendoakan dan memohon ampunan untuk keduanya. 2. Melunasi hutang orang tua, menunaikan nazarnya dan menjalankan wasiatnya. 3. Bersodakoh atas nama kedua orang tua, termasuk wakaf dan amal jariyah. 4. Menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. 5. Menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua. 6. Meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan orang tua. 7. Setiap amal solih yang dilakukan anak, orang tua pun dapat bagian pahalanya. Itulah cara berbakti kepada orang tua yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.